Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali melalui Zoom meeting untuk melanjutkan perkuliahan Civic Education. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas terkait bab hak dan asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM. Sebelum kita mendiskusikan materi pada hari ini, maka saya insya Allah akan menyajikan materi terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan oleh kelompok yang bertugas pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, tampilan slide yang saya bagikan, apakah terlihat? Lihat Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik, apa itu HAM? Jadi HAM merupakan singkatan dari hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Kemudian hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ataupun juga eksistensi dari individu itu sendiri. Kemudian pengertian HAM oleh beberapa ahli mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai bentuk tanggung jawab atau konsekuensi ketika ia dilahirkan menjadi seorang manusia menurut pandangan dari D.F. Skelton. Kemudian menurut pakar HAM yang lain, yaitu ada Adnan Buyung Nasution, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap seluruh insan manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia yang hakiki dan bermartabat. Kemudian istilah hak asasi manusia secara umum maupun secara khusus, khususnya dari pandangan Islam, maka dapat bersumber pada Al-Quran dan hadis, di mana istilah HAM memang tidak ada secara langsung terdapat pada Al-Quran dan hadis, tetapi istilah haknya dapat kita temukan dalam bentuk frase atau kata yang lainnya atau bentuk-bentuk yang lain, seperti makna ada kebenaran, kewenangan, kepemilikan, dan kekuasaan. Nah, artinya segala bentuk tersebut itu wajib kita lindungi oleh hukum dan oleh hak orang lain. Nah, di sini ada kutipan dari surah Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah ayat 174. Ul haqqum mir rabbik fala takunanna minal mumtarid. Artinya kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Nah, maknanya bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting di muka bumi. Kita tahu bahwa manusia itu memiliki suatu akal yang membedakan dengan makhluk hidup yang lainnya. Atau di sini dikatakan bahwa mereka diberi keistimewaan dan kemuliaan melebihi makhluk lain. Kemudian kita juga diberikan kesempatan, kemudian diberikan kewenangan untuk tinggal di dalam bumi dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia juga diberikan amanah untuk mengelola sumber daya yang ada di bumi dan mengatur dalam memimpin kehidupan yang sesuai tuntunan ataupun juga dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita dapat ambil maknanya bahwa hak asasi manusia dalam sudut pandang Islam itu adalah hak sanah kemanusiaan yang berlandaskan kepada nilai-nilai normatif dan filosofis yang kuat yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Nah, ini juga yang dapat kemudian dikembangkan
menjadi landasan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar yang bersifat asasi yang dibawa oleh setiap manusia sejak lahirnya. Hal inilah merupakan hak yang bersifat kodrat. Sebaliknya menurut Islam, setiap orang memiliki kewajiban dasar yang bersifat asasi dan kodrati yang mengakui hak-hak dasar orang lain sekaligus menghormati dan menghargainya. Oke, kemudian bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sudut pandang Islam? Nah, selain kita ketahui bahwa hak asasi manusia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun UUD pada tahun 1999. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan hak beragama dan keyakinan. Nah, ternyata di dalam agama kita, Islam, itu juga ada yang namanya ajaran bahwa memiliki kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Di dalam ajaran kita, Islam itu melarang yang namanya kita ada unsur pemaksaan terhadap individu yang lainnya untuk menganut ajaran agama tertentu. Maka di dalam surah kutipan Al-Baqarah ayat ke-256 yang bunyinya adalah tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, walaupun memang keyakinan itu diserahkan kepada individu masing-masing, tentu kita jangan sampai menjadi suatu di luar yang namanya menjadi musyrik ya. Di sini ada penjelasannya bahwa jika kita membagi kebebasan beragama, maka terdapat beberapa bentuk lainnya. Yang pertama, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu atau paksaan meninggalkan agama yang diyakini. Kedua, Islam memberikan kekuasaan kepada orang-orang non-muslim untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, asal tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketiga, Islam menjaga kehormatan para ahli kitab, bahkan lebih dari itu mereka diberi kemerdekaan untuk mengadakan yang namanya suatu diskusi yang mungkin bisa berupa perdebatan, bertukar pikiran secara pendapat dalam batasan-batasan etika perdebatan. Nah, kemudian Islam telah mengajarkan kita toleransi antar pemeluk agama. Hal ini tercermin dari larangan memaki sembahan penganut selain agama Islam. Meskipun dalam Islam hal itu termasuk syirik dan menyentuhkan Allah. Nah, walaupun tadi setiap individu diberikan ya kewenangan untuk menganut agama atau kepercayaan yang mereka yakini, maka sebenarnya itu merupakan sesuatu yang syirik dan menyentuhkan Allah. Tetapi dalam hal kemasyarakatan, maka kita wajib hidup rukun dan toleransi. Tetapi terkait akidah, maka ada surah yang menjadi pedoman ataupun juga tuntunan kita, yaitu dari Quran surah Yunus ayat 41, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu, kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian hak berikutnya ada hak perlindungan dan pemeliharaan terhadap jiwa. Ini merupakan hak hidup. Nanti para mahasiswa bisa membacanya ya. Di sini ada surah yang menjadi landasan, yaitu Al-Maidah ayat ke-32. Di sini ada larangan bahwa setiap manusia memiliki hak hidup, yang artinya tidak boleh digugurkan hak hidupnya karena ia harus yang namanya menjalani visi kemanusiaannya. Apabila melanggar hak ini, maka tentunya akan mendapat sanksi yang tegas. Ini adalah terjemahan ayat yang melarang kita untuk merampas hak hidup orang lain.
barang siapa yang membunuh setiap manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam perbuatan kerusakan di muka bumi. Oke, berikutnya ada hak perlindungan terhadap harta. Pada intinya di sini berkaitan dengan harta itu harus diperoleh sesuai dengan tuntunan yang benar ya, atau berdasarkan tuntunan syariah. Kita diperintahkan untuk tidak memakan atau memiliki harta dengan cara yang batil. Kemudian kepemilikan harta dalam sudut pandang Islam harus sesuai dengan tuntunan agama agar tercapai suatu kebaikan atau kemaslahatan dalam kehidupan. Kemudian hak pemeliharaan keturunan dalam Islam. Nah, tentu ini juga ada dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1999, bagaimana hak berkeluarga ataupun juga pemeliharaan keturunan. Nah, ini sudah lama diatur oleh Islam tentunya, bahwa untuk memperoleh keturunan maka dilakukan yang namanya suatu ikatan pernikahan ataupun juga suatu hubungan yang sah menurut syariah. Nah, oleh karena itu ada suatu ayat yang artinya ini melarang hal-hal yang di luar yang telah diizinkan oleh syariah. Maka ada surah berkaitan tentang larangan zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan dengan demikian Islam memandang dan menjunjung tinggi pemeliharaan keturunan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Nah, itu tadi merupakan beberapa prinsip-prinsip di dalam hak asasi manusia yang kalau kita lihat dari segi sudut pandang Islam kemudian dikembangkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Kemudian berkaitan dengan hak asasi manusia ada dua istilah, yaitu ada namanya pemangku hak dan pemangku kewajiban. Pemangku hak adalah setiap individu atau setiap pun warga negara, kemudian untuk kewajibannya adalah dari negara itu. Kemudian kewajiban negara berkaitan dengan hak asasi manusia itu adalah melindungi, menghormati, dan memenuhi. Nah, ini adalah istilah-istilah lainnya bahwa untuk negara mempunyai 3 kewajiban umum, yaitu ada yang namanya obligation to respect, kemudian obligation to protect, dan obligation to fulfill. Kemudian individu di sisi lain diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu hak individu lainnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan diskusikan ya bersama kelompok dari Elsa Sapira, Dea Putri, Wahdatul Adla, Rismawati, dan Arif Fadilah. Mungkin berikutnya waktu dan tempat saya persilahkan ya. Silahkan siapa yang ingin share screen. Arif Fadila, Pak. Saya, Pak. Arif Fadila. Oke. Ya, dipersilahkan ya. Ya, dimohon untuk bisa efektifkan waktu 15 menit untuk menyampaikan materinya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan materi kami tentang hak asasi manusia. Dan anggota kelompok kami ada Saudari Elsa Safira, Dea Putri Wahdatul Adila sendiri, Rismawati, dan Arif Fadila. Langsung saja ke materinya. Hak asasi manusia atau HAM. Setiap manusia memiliki hak asasi yang setara dengan manusia lainnya, karena dirinya adalah manusia. Hak asasi manusia melekat pada manusia individual dan otonom. Hak asasi manusia ada dalam setiap pribadi manusia tanpa perantara hubungan-hubungan sosial. Maksudnya, hak asasi manusia di sini tidak memandang status atau latar belakang seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBI, kata hak berarti benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Di samping itu, kata hak juga mengandung makna derajat atau martabat manusia. Sedangkan kata hak asasi berarti hak yang dasar atau pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Istilah hak asasi manusia sebenarnya adalah istilah khas yang berkembang di dalam ranah keilmuan Indonesia. Di dunia barat dikenal dengan istilah human rights yang secara harfiah berarti hak-hak manusia. Dalam khasanah keilmuan Islam juga ditemukan istilah hukuk al-insan. Lanjut. Salah satu definisi yang dianggap paling lengkap dan relatif dapat mewakili perspektif Islam tentang hak asasi manusia adalah yang dikemukakan oleh Abul A'la Al-Maududi. Beliau mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak pokok yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama manusia, seperti perbedaan warga negara, agama, dan lain sebagainya. Hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun atau lembaga apapun, karena hak tersebut merupakan pemberian Tuhan. Maka tidak ada yang berhak untuk mencabutnya selain Tuhan. Hak asasi manusia juga merupakan bagian integral dari kepercayaan Islam. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia. Yang tepatnya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia tanpa adanya HAM. HAM didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama. Next. Di sini juga ada pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama sebagai manusia hidup di dunia. Pandangan ontologi yang spiritualistik di satu sisi dan pandangan materialistik di sisi lain jelas akan melahirkan konsep mengenai HAM yang tidak saja berbeda, bahkan bertentangan yang implementasinya akan berkembang dan berpertentangan untuk memperlakukan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai landasan filsafatnya menyatakan bahwa arti dan makna HAM terletak pada manusia sebagai person yang secara kodrati diciptakan Tuhan, Sang Pencipta, dengan dikaruniai derajat, harkat, dan martabat yang sama bagi siapapun. Sedemikian rupa sehingga tanpa terkecuali manusia sebagai person memiliki hak dan kewajiban yang sama pula. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Elsa Safira.
Baik, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya. Jadi, sebagian bagi dari masyarakat internasional sudah dengan sendirinya bangsa Indonesia menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam Universal Declaration of Human Rights yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1945. Di samping juga menerima apa yang disebut sebagai Vienna Declaration and Program of Action of the World Conference of Human Rights. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta batang tubuhnya pada hakikatnya telah merupakan dasar dan arah bagaimana HAM dibina dan dikembangkan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan nilai-nilai yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 oleh pandangan ontologik Pancasila tentang apa dan siapa manusia itu ialah bahwa manusia adalah makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, makhluk jasmani sekaligus rohani yang disebut sebagai manusia monoplurasi yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Dan di sini dijelaskan Majelis Umum PBB menyatakan deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia ini merupakan suatu pelaksanaan umum baku bagi semua bangsa dan negara. Setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat perlu senantiasa mengingatkan pernyataan ini dan berusaha dengan cara mengajar dan mendidik mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan ini melalui tindakan-tindakan program secara nasional maupun internasional, serta menjamin pengakuan dan pelaksanaan hak-hak kebebasan itu secara umum dan efektif oleh bangsa dari negara, anggota maupun daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka. Lalu di sini ada dijelaskan tentang penghargaan dan penghormatan hak atas hak-hak manusia dengan perlindungan hukum di Indonesia. Di Indonesia, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia telah tertuang dalam berbagai peraturan hukum dan undang-undang yang diantaranya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia meliputi yang pertama, ada hak untuk hidup, yang kedua ada hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, dan yang ketiga ada hak untuk mengembangkan diri, dan yang keempat ada hak untuk memperoleh keadilan, dan yang kelima ada hak untuk kebebasan pribadi, dan yang keenam ada hak untuk rasa aman, dan yang ketujuh ada hak untuk kesejahteraan, dan yang kedelapan ada hak untuk turut dalam pemerintahan, dan yang kesembilan ada hak untuk wanita, yang kesepuluh ada hak anak-anak. Dan adapun penghormatan terhadap hak asasi manusia akan berjalan secara maksimal jika ada penegakan hak asasi manusia. Dengan adanya penegakan hak asasi manusia tentunya akan mengakhiri tindakan main hakim sendiri yang biasanya menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, baik yang kategori biasa maupun berat, untuk mendukung penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan hak asasi manusia. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2006 adalah melanjutkan berbagai rencana aksi yang terkait dengan penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan hak asasi manusia, antara lain rencana hak asasi manusia pada tahun 2004 sampai 2009. Untuk mendukung penghormatan dan pengakuan dan penegakan atas hukum dan hak asasi manusia, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2006 antara lain yaitu ada rencana aksi nasional pemberantasan korupsi, rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak, rencana aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terbukti untuk anak, dan program nasional bagi anak Indonesia PNBAI 2015. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman saya, oleh Rismawati. Mohon maaf Pak, Arifnya gangguan, jadi nggak bisa next slide-nya. Ya, nggak apa-apa, bisa langsung dibacakan aja gitu ya. Kan ada filenya kan, masing-masing kan? Ya, baik Pak. Ya. Selanjutnya, implementasi hak asasi manusia. Upaya penegakan HAM dapat dimulai dari lingkungan keluarga, warga sekitar tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat luas. Di lingkungan masyarakat luas, upaya penegakan HAM dapat dilakukan antara lain dengan
A. Tidak mengganggu ketertiban. B. Saling menjaga dan melindungi hakikat dan martabat manusia. C. Menghormati keberadaan masing-masing. D. Berkomunikasi dengan baik dan sopan. E. Ikut membantu terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, sayang menyayangi, tanpa membedakan agama, ras, keturunan, dan pandangan politiknya, serta kelompok besar tidak memaksakan kehendaknya terhadap kelompok kecil, dan sebaliknya. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib mendukung adanya upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan HAM. Dukungan tersebut dapat ditunjukkan antara lain dengan sikap menghormati dan melaksanakan instrumen HAM, membantu terlaksananya program penyuluhan hak asasi manusia, mendengarkan dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan HAM, ikut aktif mensosialisasikan hukum dan HAM, menghargai hak-hak kaum perempuan, membantu terlaksananya perlindungan hak anak. Isu-isu terkini seperti LGBT, seks bebas, radikalisme, dan narkoba. Yang pertama, LGBT. Dalam respon maraknya aktivitas atau gerakan komunitas LGBT di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan kepada 3 perspektif yang menjadi titik penting di dalam perbedaan LGBT di Indonesia. Yang pertama yaitu perspektif agama atau religius, yang kedua perspektif hak asasi manusia, dan perspektif psikologi. Pertama, perspektif agama. Menurut hukum pidana Islam, homoseksual atau liwat termasuk dosa besar karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan bertentangan pula dengan sunatullah, atau God's law atau natural law, dan fitrah manusia atau human nature. Bahkan pelaku homoseksual bisa mendapat hukuman yang berat sampai pada hukuman mati, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. LGBT mengklaim adalah hak asasi mereka untuk memilih. LGBT sebagai hak asasi mereka menuntut untuk dilindungi hak-hak asasi mereka. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Muqaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, dinyatakan hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum. Supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentukan seks. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arif Fadilah. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Mohon maaf jika slide-nya tidak bisa dilanjut karena ada masalah jaringan sehingga tidak bisa dilanjutkan. Langsung saja, radikalisme merupakan pahamisme tindakan yang mendekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan, baik politik, sosial, dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi, dan bertindak ekstrim. Penyebutan istilah radikalisme dalam tinjauan sosial historis pada awalnya dipergunakan dalam kajian sosial budaya, dan dalam perkembangannya selanjutnya istilah tersebut dikaitkan dengan persoalan politik dan agama. Inilah radikalisme untuk menjelaskan fenomena sosial dalam suatu masyarakat atau negara. Sedangkan secara umum radikalisme tersebut, terminologi Esposito dapat diidentifikasi sebagai landasan ideologis yang dijumpa dalam gerakan Islam radikal. Mereka memiliki paham yaitu, pertama, kelompok ini berpendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. Kedua, ideologi masyarakat Barat yang sekuler dan materialistik harus ditolak. Kalau masyarakat mencontoh ideologi Barat, berarti masyarakat Muslim tidak berhasil, karena ideologi masyarakat Barat bukan ideologi yang ideal menurut ajaran Islam. Yang ketiga,
Perubahan sosial yang diinginkan oleh masyarakat Islam adalah perubahan sosial yang berlandaskan pada sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Keempat, ideologi Barat harus ditolak. Oleh karena itu, masyarakat Muslim harus menegakkan hukum Islam. Kelima, kelompok ini melakukan sistem sosial dan hukum yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan menolak ideologi Barat, tetapi sebenarnya kelompok ini tidak menolak modernisasi. Dan yang selanjutnya adalah narkoba. Memberikan hukuman mati bagi bandar narkoba sesuai dengan ancaman pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sudah tepat dan tidak melanggar hak asasi manusia. Karena hukuman mati yang dijatuhkan kepada satu orang yang merusak dan menghancurkan orang banyak itu lebih baik daripada dia tetap hidup, tapi kehancuran semakin besar bagi orang lain dalam suatu negara. Tindakan pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba atau juga bandar narkoba ini menghancurkan umat manusia yang lebih besar, sehingga sangat tepat jika diberikan hukuman mati untuk memberantas kejahatan yang dilakukannya dan menyelamatkan manusia yang lebih banyak. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi segitu aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami mempersilahkan untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, baik para mahasiswa semua, kita lanjutkan lewat WhatsApp ya, berhubung waktunya sudah kurang dari 1 menit lagi akan mati secara otomatis Zoom-nya. Mungkin bisa ditutup aja ya, moderator. Ya mungkin segitu aja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.